Polsek Siau Timur mengamankan 1 orang tersangka atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Aksi persetubuhan anak di bawah umur ini terjadi di wilayah Kampung Kararung, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Pelaku berinisial IM 39 tahun yang seharinya berprofesi sebagai tukang ojek melakukan aksi bejat terhadap anak tirinya, KT, yang berusia 16 tahun sejak tahun 2019 pada saat KT masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Polsek Siau Timur untuk mengkonfirmasi kejadian ini. Baik, pada hari kemarin, hari Senin, tanggal 22 bulan Juni 2020, ketika kami sedang melaksanakan tugas di kepolisian, maka ada informasi daripada pemerintah Kampung Kararung yang mengatakan bahwa ada perbuatan pidana persetubuhan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kampung Kararung kepada anak di bawah umur. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah pemerintah bersama dengan orang tua dan korban melaporkan secara resmi perbuatan yang setelah sesuai dengan laporan yang kami terima bahwa ada perbuatan persetubuhan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua papa tiri daripada korban. Jadi kejadian itu sudah terjadi sejak bulan Februari tahun 2019 ketika korban masih duduk di bangku SMP kelas 3. Dan perbuatan itu berlanjut terus-menerus sampai pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juni 2020 sekitar jam 7 pagi. Perbuatan persetubuhan itu dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur ini di lokasi rumah Kampung Kararung, Kecamatan Siau Timur. Dan sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan korban bahwa awal kejadian ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi bulan Februari tahun 2019, ketika itu korban sendiri di rumah bersama pelaku karena istri pelaku lagi keluar. Kemudian pelaku mengancam korban dengan cara mengatakan kalau mau bilang sama istri sama orang lain akan diajar, akan dipukul, sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pelaku yang notabene adalah orang tua tiri melakukan pelecehan seksual. Selanjutnya pelecehan seksual itu berlanjut terus-menerus sampai pada proses persetubuhan. Semua dilakukan di tempat kejadian, di rumah atau di kamar rumah Kampung Kararung, Liniang 1, Kecamatan Siau Timur. Dan perbuatan terus berlanjut sampai pada saat korban memasuki kelas 2 SMK, pelaku tetap menyetubuhi korban sehingga persetubuhan itu sudah tidak terhitung banyaknya. Kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar jam 7 pagi ketika korban dan pelaku berada di rumah sementara istri pelaku keluar, disitulah pelaku menyetubuhi korban untuk yang terakhir kali, sehingga pada saat persetubuhan itu ada saksi yang melihat mengintip dari lubang kamar dan melihat. Selanjutnya saksi ini melaporkan ke tetangga, kemudian tetangga ini yang adalah saksi melaporkan kepada pemerintah setempat dan pemerintah setempat melaporkan kepada istri pelaku. Kemudian mereka datang di kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang tua tiri daripada korban ini. Jadi yang pertama, upaya kepolisian setelah menerima laporan polisi
maka kami dari kepolisian langsung menerima laporan polisi, kemudian membawa korban untuk dilakukan pemeriksaan visum et repertum di rumah sakit atau puskesmas Ulu Siau. Selanjutnya kami dari Polsek Siau Timur melakukan upaya mengamankan pelaku yang notabene adalah orang tua tiri di Kampung Karalun. Kemudian diamankan di Polsek Siau Timur dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari hasil pemeriksaan ini terungkap bahwa benar perbuatan persetubuhan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal yang kami gunakan di sini menggunakan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 3 yunto pasal 76 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal yang kami gunakan adalah pasal 81 ayat 3 yunto pasal 76 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Siap. Ada pengancaman di situ, Komandan? Ya baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berawal dari pengancaman dari pelaku terhadap korban sehingga korban tidak berteriak karena sudah diancam akan dipukul, akan dibunuh apabila perbuatan maksiat ini dari pelaku disampaikan kepada istri atau kepada orang lain, sampai korban ini tidak bisa menyampaikan perbuatan pelaku terhadap korban karena dihantui dengan ancaman yang disampaikan oleh pelaku terhadap korban. Kapolsek berharap berkaca dari kasus percabulan di bawah umur ini, kiranya orang tua dapat peka untuk mengawasi anak-anak sehingga dapat mengantisipasi segala hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.